proses penegakan hukum di Papua itu masih banyak sekali diintervensi, sehingga pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan maksimal dan normal. Saya contohkan saja, ada satu kasus besar yang sampai saat ini tidak tuntas di Mabes Polri. Misalnya indikasi korupsi dana beasiswa kurang lebih 200 miliar. Apakah kasus-kasus korupsi yang selama ini terjadi di Papua kita biarkan begitu saja? Sedangkan yang di Senayan, yang di Jakarta kita tebang dan kita libas terus. Pertanyaan, apakah ada pengecualian untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi yang ada di Papua, sedangkan masyarakat kita terus teriak soal kesejahteraan? Saya mencatat banyak sekali rentetan kasus korupsi yang ada di Papua dan tidak tuntas. Ini kurang lebih ada 4,281 triliun anggaran yang seharusnya bisa diungkap. Karena kasihan masyarakat kita, kasihan aparat TNI Polri kita, ketika kita turunkan mereka hanya menjadi bemper untuk memadam situasi dan dinamika konflik yang terjadi di Papua selama ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya kesempatan masih tetap Pak Gerindra, Pak Yan, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Izin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Habib Rahman. Saya pikir ini catatan buat Kak Jagung yang diwakili Wakil Jaksa Agung. Memang kita tahu bahwa kasus korupsi di Papua ini salah satu akar yang menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Papua dalam tataran implementasi Otsus selama kurang lebih 20 tahun berjalan. Hari ini kompleksitas masalah di Papua cuma dipicu dua hal. Hal yang pertama adalah masalah konflik kemanusiaan yang tidak kunjung usai. Masalah kedua adalah pemanfaatan anggaran yang tidak tepat sasaran. Nah, saya pikir peran dari Kapolri dan juga Mabes Polri secara institusi dan Kejaksaan Agung yang diwakili juga di daerah, ada Kajati dan Kajari, itu sangat penting sekali. Nah, saya melihat bahwa proses penegakan hukum di Papua itu masih banyak sekali diintervensi, sehingga pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan maksimal dan normal. Saya contohkan saja, ada satu kasus besar yang sampai saat ini tidak tuntas di Mabes Polri. Misalnya indikasi korupsi dana beasiswa kurang lebih 200 miliar. Itu sumbernya dari Dana Otonomi Khusus Papua. Sampai hari ini pun tidak tuntas juga ditangani. Itu. Pertanyaan saya, kalau proses pembiaran seperti ini, apa yang kita harapkan dari dana otsus untuk implementasi pendidikan di Papua itu tidak akan pernah kita dapat titik temunya. Bahkan capaian hasil pun juga tidak akan selesai. Itu. Pertanyaan saya, ketika ekspos media ini sudah transparan ke publik dan menjadi konsumsi publik, apakah kasus-kasus korupsi yang selama ini terjadi di Papua kita biarkan begitu saja? Sedangkan yang di Senayan, yang di Jakarta kita tebang dan kita libas terus. Pertanyaan, apakah ada pengecualian untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi yang ada di Papua, sedangkan masyarakat kita terus teriak soal kesejahteraan akibat dari pelaku koruptor, para elit yang memimpin tidak pernah memperhatikan roh dan semangat yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Papua. Saya pikir ini tugas utama ini dari Pak Kajagung yang diwakili Wakajagung dan juga Pak Kapolri diwakili Kapolri. Ini kita butuh konsistensi nih. Saya sebagai representasi dari Papua merasa bahwa selama Otsus kita mau revisi sampai berapa kali pun, tetapi kalau tidak ada konsistensi dari pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah, saya yakin tidak akan pernah kita capai kesejahteraan masyarakat Papua. Karena konsistensi ini harus kita tunjukkan dengan menegakkan berbagai macam regulasi aturan yang harus kita terapkan secara konsisten dan dikawal oleh masing-masing institusi. Sehingga proses pemerintahan di daerah pun juga tidak merasa kebal hukum. Dengan demikian saya pikir para pejabat, para elit yang ada di Papua memimpin pun juga akan berhati-hati untuk mengurusi masyarakatnya. Ketika ada kesempatan kita berikan
kepada masyarakat Papua untuk memimpin juga dengan benar dan berhati-hati. Jangan sampai masyarakat kita yang menjadi korban dari semua kompleksitas masalah yang selama ini terjadi di Papua. Saya mencatat banyak sekali rentetan kasus korupsi yang ada di Papua dan tidak tuntas. Kalau saya menghitung kurang lebih indikasi angkanya, kalau yang dirilis Mabes Polri kemarin terakhir itu 1, sekian triliun. Kalau yang saya mencatat dari rekap saya dari tahun sekian, dari tahun 2010 sampai dengan saat ini kurang lebih ada 4,281 triliun anggaran yang seharusnya bisa diungkap oleh aparat penegak hukum. Dan ini ada indikasi kerugian negara yang cukup besar. Tapi terus menerus dibiarkan begitu saja, bahkan diselidiki pun selidiki setengah-setengah itu. Bahasa masyarakat di bawah dari hasil pertemuan kami baik pada saat kunjungan reses dan lain sebagainya ke Papua itu bahasanya bahwa setelah dijadikan kasus, para pejabat di Papua atau para pelaku koruptor di Papua itu dijadikan juga ATM secara terus menerus, dan ATM itu berlangsung sekian lama itu. Dan saya pikir ini kebiasaan menjadikan pejabat di Papua atau para pelaku koruptor di Papua jadi ATM ini adalah kebiasaan buruk yang sering terjadi. Dan sudah sekian lama sindikat ini terbangun. Jadi saya pikir ini harus perlu menjadi evaluasi dari Kejagung dan Mabes Polri agar ke depan Papua itu bersih dari korupsi. Karena sebagai representasi Papua yang ada di DPR RI, kami tidak ingin situasi ini terus terbangun. Karena kasihan masyarakat kita, kasihan aparat TNI Polri kita, ketika kita turunkan mereka hanya menjadi bemper untuk memadam situasi dan dinamika konflik yang terjadi di Papua selama ini. Jadi saya pikir inilah sebenarnya catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian dari aparat penegak hukum ke depan. Mungkin ini beberapa hal yang saya perkuat dari apa yang disampaikan oleh rekan saya Pak Habib Rahman dari fraksi Gerindra. Sekian, terima kasih pimpinan.